Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة عن يد الفتوح المدوح والرسول وذن أسوأ زاحف وصلاح الجسد والحيدرة نبي وصفة رسول الله محمد عبد صلى الله عليه وسلم وخصوصا الرئيسي في أسيب الكتب وصنيف كتب خلاصة أحمد لكن الشيخ عمر عبد الجبار وسليم فرع من ذي حقوق العلم عن الهدى عن الكلام ورحمه ويرحمه من درجة من جنة فرعنا بأسرار من هرم بركة في الدين والآخرة ثم لا رأي بأن أنها تمجد جدة من شيخنا ومعلمنا في الدين جميعا من المسلمين والأسمر المؤمنين من الله تعالى الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وشرف على سيدنا مولانا ونبينا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca nasabnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusayy lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusayy bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Waliduhu Abdullah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar. Surya. Bismillahirrahmanirrahim. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusayy bin Kilabi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Indah. Bismillahirrahmanirrahim. Waliduhu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusayy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhuna al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Musannif al-kitab Syekh Umar Abdul Jabbar. Kitab Khulasatu Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin. Ringkasan kehidupannya Rasulullah SAW. Itu. Kemarin kita udah ngelewatin putaran pertama
pelajaran pertama, yaitu Sayyidina Muhammad, yang pemimpin kita Nabi Muhammad. Yang kedua, nasabnya Nabi dan wafat ayahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemarin dilahirkannya Nabi dan disusuinya. Tadi yang pertama, pemimpin kita Nabi Muhammad, ngejelasin tentang Nabi Muhammad secara ringkas, sekilas doang gitu. Cuman kayak muqaddimah gitu, awalnya doang. Ya. Bersambung nasabnya Nabi sampai kemana, tak begitu. Nasabuhu yang kedua, nasabnya Nabi dan wafat ayahnya, dan bertemu ibunya bersama ayahnya di mana? Di kakeknya yang kelima, yaitu Kilab. Wafat ayahnya. Nah, yang ketiga, dilahirkannya Nabi dan disusuinya Nabi. Dilahirkannya di Mekah pada hari Senin tanggal 12 dari bulan Rabiul Awal. Tahunnya tahun gajah. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena Raja Habasyah mengirim pada tahun kelahirannya Nabi, yaitu bala tentara menuju ke kota Mekah. Kenapa kota Mekah? Tujuannya untuk apa? Lihatmil Ka'bati, tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah. Dan ada pada bala tentara itu gajah-gajah yang besar. Allah binasakanlah itu semua bala tentaranya, karena guna memuliakan kelahirannya Nabi SAW. Sama penyusuannya siapa aja? Habis ibunya Nabi, Suwaibah al-Aslamiyah, yaitu pembantu pamannya Abi Lahab. Kemudian Halimatus Sa'diyah. Sampai umur berapa Nabi susuin? Sampai umur 4 tahun. Nah, sekarang yang keempat, wafatu ummihi wa hadanatuhu, wafat ibunya Nabi dan penyusuannya Nabi. Udah dibahas juga nih. Wafatnya di mana? Di kampung apa? Dimakamkannya ibunya Nabi di kampung Abwa. Kampung Abwa yaitu satu kampung di antara kota Mekah dan kota Madinah. Jadi di tengah-tengahnya gitu. Yang kelima, tentang dirawatnya Nabi dan wafat kakeknya Nabi. Sebelum kakeknya wafat, kakeknya ngurus Nabi berapa tahun tuh? Ngurus Nabi cuma 2 tahun. Kemudian siapa setelah kakeknya? Setelah kakeknya yaitu pamannya, yang bernama Abu Thalib. Keadaannya sedang jadi orang fakir. Semenjak beliau mengasuh atau merawat Rasulullah, semenjak itulah beliau merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Qanaah. Habis itu terakhir kemarin kita bahas tentang pelajaran yang ke-6, yaitu ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syami. Gembalanya Nabi kambing dan pelayarannya Nabi yang pertama ke negeri Syam. Diulang sedikit, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya sallallahu alaihi wasallam siapa? Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di umurnya di masa kecilnya Nabi menggembala kambing milik penduduk Makkah gitu. Dulu Nabi gembala kambing itu bukan milik sendiri, milik penduduk Mekah. Bi ujratin ya'ishu minha, dan dengan upah tersebut Nabi hidup dengan upah tersebut. Walamma balaghat tasi'ata min umrihi safara ila Syam. Dan tatkala umurnya Nabi, kemarin lamma setelahnya fi'il madi artinya tatkala, lamma setelahnya fi'il mudhari artinya belum. Ngartiinnya gitu. Kalau sini lamma balagha artinya tatkala sampai, lamma qaruba tatkala dekat, lamma jalasa tatkala duduk. Tuh, ngartinya tatkala. Kalau mau ngartinya belum, lamma yajlisu belum duduk, dia belum duduk. Lamma yaqra'u dia belum baca gitu. Jadi kalau setelahnya lamma itu fi'il madi artinya tatkala. Kalau lamma setelahnya fi'il mudhari artinya ngartiinnya itu belum. Bersama siapa tuh Nabi? Berlayar ke negeri Syam ma'a ammihi Abi Thalibin bitijaratin. Nabi pergi ke negeri Syam, berlayar ke negeri Syam bersama pamannya yang bernama Abi Thalib dengan membawa barang dagangan.
Walamma qaruba bin Busra ra'ahu rahibur bahira. Tatkala Nabi dekat dengan kampung yang bernama Busra, Nabi dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Tulisan gimana? Bahira tulisannya begini, pakai alif maksurah. Gini, Bahira, gitu. Ya-nya nggak dibaca. Bahira, nama pendeta yang ngelihat Nabi di negeri Syam. Ini baru pertama kali nih Nabi nih ke negeri Syam bersama pamannya dengan membawa barang dagangan. Walamma qaruba min Busra, kenapa enggak min Busroyin gitu? Karena ini Busra bukan kasratun zahirah. Biasanya kalau huruf jar pasti akhirnya kasrah, ya kan? Nah, ini min Busra karena kenapa? Busra di sini ada alif maksurahnya juga. Ya-nya yang enggak kebaca gitu. Alif maksurah begitu bentuk ya tapi enggak kebaca. Bacanya fathah. Kadang ya begitu alif maksurah dibaca fathah. Maksudnya enggak dibaca gitu ya-nya. Min Busra karena bukan kasratun zahiratun. Kalau kasratun zahiratun, kasrah yang benar-benar kelihatan kasrahnya. Ini min Busra enggak kelihatan kalau dia tuh kasrah. Enggak ada tanda kasrahnya gitu. Jadi gimana? Min harfu jarrin. Min itu huruf jar. Busra majrurun bimin. Busra yang dijarkan, yang dikasrahkan dengan huruf min. Huruf min adalah salah satu huruf jar. Wa alamatu jarrihi, dan tanda-tanda jarnya itu apa? Kasratun, kasrah. Muqaddaratun, bukan kasratun zahiratun, bukan. Kasratun muqaddaratun alal alifi mana'a min zuhuriha ta'adzur. Jadi kasrah yang tidak terlihat gitu. Muqaddarah yang tidak terlihat, yang enggak nampak kalau di dalam satu kalimat itu tanda kasrahnya gitu. Enggak dibaca kasrah. Jadi namanya kasratun muqaddaratun. Alal apa? Atas apa? Kok bisa muqaddarah? Alal alifi. Alal alif, mana alif? Kok enggak ada alif? Di sini ada alif, nama alifnya alif maksurah. Ada alif mamdudah, ada alif maksurah. Alif mamdudah yang kayak apa ya? Gini, alif mamdudah kayak gini. Aulia gitu. Kalimat untuk perempuan gitu. Maksudnya perempuan enggak cuma untuk manusia gitu. Enggak. Yang tanda-tandanya tuh perempuan tuh ada. Apa tanda-tandanya? Yang ketahuan kalau itu bisa perempuan. Ada ta marbutah. Kalau enggak ada ta marbutah, ada alif maksurah. Kalau enggak ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Kalau tiga-tiganya enggak ada tapi namanya perempuan, termasuk perempuan karena dia perempuan. Contohnya kayak gimana? Yang lain, ta marbutah nih, ta marbutah. Madrasatun. Ya kan? Tunnya tuh ta marbutah. Walaupun sekolah tuh, madrasah sekolah. Bukan perempuan kan? Karena di situ ada ta marbutah yang menunjukkan untuk satu kalimat itu adalah disebut kalimat perempuan, maka disebutlah madrasatun itu adalah kalimat perempuan atau kalimat muannas. Ini tiga-tiganya adalah alamatut ta'nis. Tanda-tanda diketahui kalau salah satu itu dalam satu kalimat itu adalah kalimat perempuan. Alamatut ta'nisi salah satun. Tanda-tanda ta'nis itu ada 3. Ta'nis apa? Tadi itu yang bisa diketahui dalam satu kalimat itu kalimat perempuan. Alamatut ta'nis. Alamatut ta'nisi salah satun. Tanda-tanda perempuan itu ada 3. Apa aja? Ta'un marbutotun kasa'atin. Ta'un marbutoh. Contohnya kasa'atin. Sa'ah madrasah bisa. Kasa'atin kamadrasatin. Intinya yang ada tak marbutahnya. Contohnya begitu. Sa'ah gimana? Ini nih.
Sa'ah artinya ini sa'atin. Sa'ah nih, sini tak marbutoh yang menunjukkan dalam kalimat ini adalah kalimat perempuan. Walaupun ini jenis barang bukan perempuan gitu. Sa'atun artinya apa sih? Jam. Jam bukan perempuan kan? Bukan perempuan. Nah, karena di sini ada tak marbutoh, maka dinamakannya kalimat ini kalimat perempuan. Ya, nyambung ya. Alamat ta'anis itu ada 3. Tanda-tanda ta'anis itu ada 3. Ada ta' marbuthah, ada alif maksurah, ada alif mamdudah. Contohnya alif maksurah ini, contohnya alif mamdudah ini, dan contohnya ta' marbuthah ini. Bahira nama orang. Bisa Salma tuh. Salma akhirnya ada alif maksurah. Kayak gimana Salma? Kayak gini Salma nih. Salma nggak dibaca ya-nya. Kita lanjut. Nabi dilihat oleh seorang pendeta yang bernama Bahira. Fa akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Kemudian si pendeta ini memberi kabar kepada pamannya, memberitahu kepada pamannya untuk bahwasannya nabi itu Muhammad ini bakalan jadi nabi terakhir. Nabi terakhir la nabi ya ba'dah. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad nantinya gitu. Katanya begitu. Sayakunu dia akan menjadi. Kalau kana yakunu artinya menjadi doang. Bisa kana yakunu artinya adalah, bisa kana yakunu artinya menjadi. Di sini ada sinnya nih, gimana? Sayakunu artinya gimana? Sayakunu dia akan menjadi. Jadi artinya ada akan gitu. Alamatul fi'il mudhari', ma alamatul fi'il mudhari', apa itu tanda-tanda fi'il mudhari'? Apa itu tanda-tanda yang bisa diketahui kalau kalimat itu fi'il mudhari'? Alamatul fi'il mudhari' an yaqbalat alamatul fi'il mudhari' an yaqbalas sina wa sawfa wa lam. An yaqbalas sina, bahwasanya ada dalam satu kalimat itu sin. Contoh sin, sayakunu, kayak tadi tuh. Sayakunu. Tadinya sinnya nggak ada, cuma dibaca yakunu. Karena kita pengen ngertiinnya ada akannya, ditambahin nasinnya. Dan bisa diketahui kalau ini fi'il mudhari' karena ada tanda-tanda fi'il mudhari' apa? Sin, huruf sin di sini. Sayakunu. Apalagi selain sin? As-sina wa saufa. Saufa. Gini. Saufa. Saufa. Saufa ini juga salah satu kalimat yang bisa mengetahui untuk setelahnya itu adalah fi'il mudhari'. Gimana contohnya? Kok bisa ketahuan setelahnya fi'il mudhari'? Saufa ta'lamuna gitu. Contohnya. Ta'lamun. Gini. Saufa ta'lamun. Setelahnya saufa pasti fi'il mudhari' gitu. Jadi tanda-tanda fi'il mudhari' itu ada sin, ada saufa, ada lam. Aduh. Lam gimana lam? Lam gini nih. Lam. Saufa artinya sampai. Saufa artinya sampai. Saufa ta'lamun sampai mereka mengetahui, sampai mereka mengetahui. Saufa ta'lamun, saufa ta'lamun, sampai kalian mengetahui. Nah, contohnya huruf lam nih gimana? Lam. Nah. Ya. Lam yalid wa lam yulad. Nah, di sini ada huruf lam. Setelahnya pasti fi'il mudhari'. Dan di sini 1 saufa, 2 lam, dan 3 ini sin. Tiga-tiganya adalah huruf yang menunjukkan untuk tanda-tanda diketahui kalau kalimat itu adalah fi'il mudhari'. Apa? Sin, saufa,
sama lam. Nah, ntar di lam di sini tadinya ini yalid bukan mati, nggak ada sukun. Tadinya walada yalidu, tadi gitu. Lam yalid. Kenapa sukun? Karena sebelumnya itu ada huruf lam. Huruf lam adalah salah satu huruf jazm. Ada majrur, ada mansub, ada majzum, ada marfu'. Ingat. Majrur untuk kasrah, mansub untuk fathah, majzum untuk sukun, marfu' untuk dhamma. Jam 8. Lanjutin. Fa akhbaru ammahu bi annahu sayakunu akhiral anbiya. Si pendeta ini mengabarkan kepada pamannya bahwasanya dia bakalan menjadi nabi akhirnya para nabi. La nabi ya ba'dah, enggak ada nabi setelahnya. Entarnya si pendeta ini udah tahu gitu. Kalau dia bakalan siapa Nabi Muhammad di situ belum diutus jadi nabi tuh. Bakalan jadi nabi akhir zaman, nabi akhir anbiya, akhirnya para nabi juga nabi akhir zaman juga, dan nabi yang setelahnya nggak ada nabi lagi gitu, Nabi Muhammad tuh. Wa talaba minhu an yarji'a bihi khaufan alaihi min aduwin yatawaraqabuhu. Dan meminta. Kemudian si pendeta ini meminta kepada pamannya untuk menyuruh pulang pamannya dan Nabi Muhammad. Kenapa? Khaufan alaihi min aduwin yataraqabuhu, karena takut untuk musuh yang mengintai Nabi. Ngapain diintai Nabi? Untuk dibunuh gitu. Ya. Maqad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahlil kitab. Dan sungguh Nabi ini telah menunjukkan atas tanda-tanda kenabiannya yang ada di kitab ahli kitab. Tanda-tandanya waktu itu apa di situ? Nabi setiap jalan pasti di atasnya dinaungin sama awan. Jalan kemana-mana dinaungin sama awan. Si pendeta ini tahu, wah kok ada orang lewat jalan tapi di atasnya dinaungin awan gitu. Kayak ada di kitab ini nih. Si pendeta itu tahu gitu, wah jangan-jangan bener. Dikasih tahu, Nabi sama pamannya suruh pulang. Nah, gitu. Itu baru yang pertama kali Nabi ke negeri Syam bersama pamannya. Sekarang pelajaran ke-7, bab yang ke-7, Safratul Tsaniyatu ila Syam. Pelayarannya Nabi yang kedua ke negeri Syam. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. 2 kali berarti Nabi ke negeri Syam. Fil khamisati wal 20 min umrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syami marratan tsaniyatan fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Pada umurnya Nabi 25 tahun, nih, ngapain? Safara ila Syami marratan tsaniyatan. Nabi berlayar ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya di umur Nabi ke-25 tahun. Tadi Nabi masa kecilnya ngembala, habis itu berlayar, masih kecil udah berlayar, keren. Berlayar ke negeri Syam bersama pamannya. Yang kedua kalinya di umur Nabi 25 tahun. Nabi berlayar lagi nih ke negeri Syam yang kedua kalinya. Fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Di dalam membawa barang dagangannya milik Siti Khadijah. Sayyidah Khadijah. Siti Khadijah. Nabi ke negeri Syam kedua kalinya dalam membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Kanat dzata syarafin wa malin, dan adalah siapa? Kanat fa'ilnya itu objeknya dari kanat, dan adalah Siti Khadijah gitu. Siti Khadijah jadi fa'ilnya kanat. Kenapa fa'il? Kan enggak kelihatan fa'ilnya di belakang. Fa'ilnya itu fa'iluhu wa fa'iluhu dhamir mustatir, dan fa'ilnya itu enggak kelihatan di depan gitu. Jadi fa'ilnya adanya di belakang. Sayyidati Khadijah. Kanat, kenapa kanat? Tadinya kan kana yakunu. Karena kanat ini dipakai buat
Siti Khadijah. Sedangkan Siti Khadijah adalah perempuan, dan kanat ini fi'il madi yang ada di domir hiya yang terkhusus untuk perempuan. Wa kanat tata syarafin wa malin, dan adalah Siti Khadijah ini beliau memiliki kemuliaan. Maksudnya memiliki kemuliaan tuh di zaman itu beliau dipandang sama orang tuh dihormatin, dimuliakan, memiliki kemuliaan lah gitu. Iya, memiliki kemuliaan, dihormatin sama orang-orang situ. Siti Khadijah tuh memiliki kemuliaan. Wa malin, dan juga memiliki harta yang berlimpah. Enggak cuman dihormatin, enggak cuman mulia juga. Siti Khadijah juga memiliki harta yang banyak gitu. Hartanya diapain? Apakah Siti Khadijah boros atau gimana? Tastajiru rijala fi maliha. Kemudian tastajiru, mempekerjakan. Jadi Siti Khadijah memiliki harta, dan hartanya itu dimanfaatkan oleh Siti Khadijah untuk memperkerjakan seorang laki-laki di dalam hartanya tersebut. Dia hartanya nggak dibuang sia-sia gitu, dimanfaatin untuk seorang laki-laki kerja biar pada hidup ada duitnya gitu, enak, kasih upah sama Siti Khadijah. Wa qad tarathu li hadzal amali, sungguh Siti Khadijah ini memilih Nabi. Siti Khadijah memilih Nabi untuk kerja di dalam pekerjaannya Siti Khadijah, di dalam hartanya Siti Khadijah. Tadi kan Siti Khadijah punya harta untuk dimanfaatkan untuk mempekerjakan seorang laki-laki di dalam harta tersebut. Kemudian Siti Khadijah ini memilih Nabi untuk kerja di dalam pekerjaannya, di dalam hartanya. Kenapa kok tiba-tiba Nabi disuruh kerja sih di pekerjaannya Siti Khadijah? Kenapa tuh? Pasti ada alasannya. Di annaha sami'at bisidqihi, karena sungguhnya Siti Khadijah mendengar dengan sifat kejujurannya Nabi. Jadi Nabi waktu ke negeri Syam yang kedua kalinya udah tenar dengan sifat kejujurannya Nabi, sifat amanahnya Nabi, sifat-sifat Nabi yang mulia gitu. Ya annaha sami'at bisidqihi, karena sungguhnya Siti Khadijah ini mendengar dengan sifat kejujurannya Nabi, wa amanatihi, dan sifat amanahnya Nabi. Amanah, sifat bisa dipercaya gitu. Nabi itu selalu dipercaya sama orang. Wa akhlaqihi syarifati, dan akhlaknya Nabi yang syarifah, yang mulia, dan budi pekertinya Nabi yang mulia. Jadi Siti Khadijah ini mempekerjakan Nabi di dalam pekerjaannya, di dalam hartanya Siti Khadijah. Alasannya karena Siti Khadijah ini mendengar dengan sifat kejujurannya Nabi, mendengar dengan sifat amanahnya Nabi, mendengar juga dengan akhlaknya Nabi atau budi pekertinya Nabi yang mulia. Wa akhlaqihi syarifah. Asy-syarifati. Asy-syarifah ini tadinya asy-syarifun, syarifun. Syarifun ini mufrad. Jadi ntar ada isim yang kebagi dua, ada isim yang kebagi tiga. Isim yang kebagi dua ini untuk membedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana dzakar, mana unsa. Nah, yang isim yang bagiin buat tiga ini ada buat mufrad, ada buat musanna, ada buat jamak. Yang mufrad ini gunanya untuk menilai itu benda cuman satu barang gitu, kayak handphone, jawalah, satu HP, untuk satu HP. Kalau dua HP gimana? Jawalatani, jawalataini. Jawala bisa artikan motor, bisa artikan HP, kalau nggak salah ya, begitu. Ada mufrad, ada musanna. Yang mufrad tadi buat menilai benda, barang itu hanya satu. Musanna untuk menilai itu barang dua. Gimana? Jawalatun tadi satu nih, dinilai satu karena dia mufrad nih, HP satu, jawalatun satu HP. Kalau mau jadi dua HP gimana? Bisa jawalatani, bisa jawalataini. Nah, jawalatani ini ntar dipakai setelah lewat dari bab maf'ul,
Iya, ntar ada bab cara i'rabnya gimana, musanna atau i'rabnya gimana. Ngejelasin musanna kenapa jawalatani bisa alif atau bisa jadi ya. Terus kenapa jawalatani ini terus jawalatani ini digunakan untuk apa dan jawalatani ini digunakan untuk apa. Ntar jawalatani itu digunakan sebagai kedudukannya jadi fa'il, jadi objek. Kalau jawalata ini bisa jadi maf'ul, bisa jadi majrur. Ada habis mufrad, habis musanna, setelahnya ada jama'. Dan jama' ini menilai untuk itu barang yang lebih dari 3, laki-laki maupun perempuan. Nilai dari 3, ada mufrad, ada musanna, ada jama'. Mufrad untuk menilai itu satu barang laki-laki atau perempuan 1. Musanna untuk nilai itu barang 2, itu laki-laki atau perempuan. Yang jama' untuk menilai itu barang 3 lebih deh, 2 lebih laki-laki maupun perempuan. 4 ke 5 ke 6 100 itu kehitung sama jama'. Nah, ntar jama' kebagi lagi. Ada jama' taksir, ada jama' mudzakkar salim, ada jama' muannas salim. Ada jama' taksir, ma huwa jama' taksir? Jama' taksir huwa lafzun taghayyara an surati mufradihi. Jama' taksir yaitu jama' isim jama' tuh, jama' isim yang bilangannya lebih dari 3, yaitu lafaz yang bentuknya itu berubah. Tadinya madrasatun. Tadinya begini. Tadi madrasatun. Nih, madrasatun ini jadi mufrad, 1 sekolah. Nah, ntar ada jama' taksir, jama' mudzakkar salim, jama' muannas salim. Jama' taksir contohnya begini. Berubah, yang tadinya madrasatun, hurufnya mungkin ada yang hilang, mungkin ada yang ditambahin. Kayak gini. Ini mufrad, ini jama' taksirnya. Madarisu. Beda gak? Di sini nggak ada alifnya. Nah, di sini ditambahin alif karena untuk membedakan kalau ini adalah jama' taksir. Jama' taksir itu beda gitu. Alif tamar butonnya juga hilang. Madaris. Asy-syarifah artinya mulia. Ada Habib, ada Syarifah. Sama artinya mulia-mulia juga. Habib kekasih. Syarifah yang mulia. Makanya kita kalau manggil Syarifah ini, Syarifah itu mulia gitu. Habib Ahmad, Habib Husni, Habib Hasan, kekasih gitu. Masih tergantung dengan Nabi gitu sejarah darahnya. Asy-syarifah diambil dari kata syarufa, yashrufu, usyruf, syarafan wa syarafatan, syarifun masyrufun. Syarufa yashrufu usyruf, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Syarafan wa syarafatan. Ada syarafan, ada syarafatan. Syarafan dan syarafatan ini adalah masdar dari kata syarufa yashrufu. Masdar. Ya, isim fa'ilnya syarifun, isim maf'ulnya masyrufun. Syarif orang yang memuliakan, masyruf orang yang dimuliakan. Kita lanjut. Wa kana ma'ahu khadimuha Maisaratu, dan yang bersama Nabi di dalam pekerjaannya yaitu pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Jadi Nabi itu kerja enggak sendirian gitu. Nabi kerja enggak sendirian, ditemenin sama pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah bisa kemungkinan perempuan karena ada tak marbutohnya. Faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin azimin. Maka Nabi dan pembantunya Siti Khadijah, keduanya menjual dan keduanya membeli dan keduanya pulang dengan untung yang besar.
Jadi Nabi jual dengan harga yang normal, dengan harga yang benar-benar harganya segini gitu, nggak dikurang-kurangin, nggak ditambah-tambahin. Itu adalah alasan kenapa Siti Khadijah memilih Nabi. Karena Nabi ini orangnya jujur, juga amanah, dan juga memiliki budi pekerti yang mulia. No, faba'a wa bata'a wa raja'a biribhin azimin. Maka keduanya menjual dan keduanya membeli. Siapa keduanya? Keduanya adalah Nabi dan pembantunya Siti Khadijah untuk menemani Nabi itu. Jadi pembantunya Siti Khadijah dan Nabi keduanya berjualan gitu, berjualan barangnya Siti Khadijah, dan keduanya juga membeli untuk entar jualan lagi. Waraja'a biribhin azimin, dan keduanya kembali ke Siti Khadijah dengan untung yang besar. Gitu. Kalau orang rujur apa ya? Beruntung lah gitu. Apa ya? Jujur. Nah, setelah ini Nabi umurnya 25 tahun. Ya, 25 tahun. Suruh kerja sama Siti Khadijah di dalam pekerjaannya Siti Khadijah. Dalam pekerjaan Siti Khadijah. Sekarang bagian ke-8. Zuwajuhu bi sayyidati Khadijah. Nikahnya Nabi dengan Sayyidah Khadijah, dengan Siti Khadijah. Bab 8 nih. Zuwajuhu bi sayyidati Khadijah. Bi sayyidati jar majrur. Baknya itu huruf jar. Sayyidati jadi majrurun. Khadijah jadi apa? Khadijah jadi mudhafun ilaih. Kenapa enggak bisa sayyidati Khadijatin? Karena apa? Khadijah kenapa? Apa namanya? Astagfirullah. Isim apa namanya? Pernah dengar, lupa. Bisa sayyidati Khadijah. Ntar ada alasannya kenapa kok Khadijah enggak Khadijati? Kan mudhaf ilaih. Udah jar majrur mudhaf ilaih. Karena apa gitu? Isim intinya Khadijah isimnya enggak bisa ditasrif gitu. Isim layan sorif. Nah, li'annahu Khadijah ismun layan sorif. Karena sungguhnya Khadijah itu isim layan sorif. Khadijah ini isim yang tidak menerima kasrah, yang tidak bisa ditasrif gitu. Nggak bisa. Khadijatani, Khadijataini. Nggak bisa. Jamaknya apa? Gitu. Khadaid gitu. Nggak mungkin. Jadi bisa yidati Khadijata bukan Khadijati. Bisa yidati jarin majrurun wa huwa mudhaf dan jadi mudhaf juga sayyidah ini Khadijata mudhafun ilaih dan bentuknya ismun la yansarif. Insarafa yansarifu. Berpaling. Sarafa yasrafu berpaling. Ba'da ruju'ihi bi syahraini min safratihi tsaniyati tazawwaja bi sayyidati Khadijah wa hiya allati khatabathu. Setelah Nabi pulang kembali nih Nabi dengan 2 bulan daripada pelayaran Nabi yang kedua. Nabi dagang 2 bulan di dalam pekerjaannya Siti Khadijah. Dagang sama pembantunya Siti Khadijah selama 2 bulan. Kemudian Nabi pulang tuh habis dagang. Tazawwaja bi sayyidati Khadijah. Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Baru pulang langsung nikah. Habis pulang kerja 2 bulan, Nabi langsung nikah sama Siti Khadijah. Wahiyallati khatabathu. Nah, di sini. Wahiyallati khatabathu. Dan yang melamarnya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah yang ngelamar Nabi, bukan Nabi yang ngelamar Siti Khadijah. Coba itu. Jarang sekarang. Ya kan, perempuan lamar laki-lakinya. Kebanyakan sekarang laki-lakinya yang ngelamar perempuan. Dulu Nabi nikah dengan Siti Khadijah masih di umur 25 tahun tuh. Kan ada lagunya di umur ada gimana lagunya?
Mana ya lagunya ya? Yang Habib Rizik tuh. Di umur ke-35 mendapat risalah ya. Gimana ya nadanya? Udah gitu dah intinya di umur ke-25 Nabi nikah dengan Siti Khadijah. Dan yang ngelamar Nabi itu yang ngelamar duluan Siti Khadijah. Gitu. Wa kana umruha 40 sanah. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Dan umurnya Siti Khadijah yaitu 40 tahun. Zaman dulu nih Siti Khadijah masih cantik. 40 tahun orang dulu mah masih cantik, enggak kayak sekarang. Mukanya udah keriput semua. Udah beda sekarang mah, enggak kayak dulu. Kalau sekarang banyak yang jual obat-obatan biar awet muda. Makan inilah, makan pil itu, makan pil ini. Sekarang mah begitu. Dulu mah natural. Contohnya Siti Khadijah. Umur 40 tahun aja masih dikata cantik tuh dulu. Siti Khadijah tuh. Istri pertamanya Nabi yang berumur 40 tahun. Yang berumur 40 tahun. Wa umruhu sallallahu alaihi wasallam 25 sanah. Sedangkan umurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa? 25 tahun. Beda berapa tuh? 15 tahun. Wa kanat qablahu mutazawwijatan bi Abi Halah. Siti Khadijah ini beliau pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Abi Halah. Abi Halah, halatun bi Abi Halata. Isim la yansharif. Jadi apa ya? Janda gitu. Janda kan? Iya, Siti Khadijah itu dalam keadaan nikah sama Nabi janda, sebelumnya pernah nikah dengan seseorang juga gitu. Waqad mata walahu waladun min hasmuhu Halah. Dan di waktu Siti Khadijah pernah menikah dengan Nabi Halah, memiliki anak juga satu. Telah wafat tapi anaknya yang bernama di sini ada nomor 1 Wakila ismu Hindun. Ada yang ngomong namanya Halah, ada yang ngomong namanya Hindun. Jadi waktu dulu nih Siti Khadijah beliau menikah, sebelum menikah sama Nabi nikah sama Abu Halah. Abi Halah kayak Abah Halah sama Abu Halah, Abi Halah, Abah Halah. Akhirnya Halatun tamar butoh. Nah, Siti Khadijah di waktu nikah sama Abu Halah, sama Abi Halah memiliki satu anak. Waqad mata walahu waladun min hasmuhu Halah. Dan anaknya itu telah meninggal dan nama anaknya itu adalah Halah. Ada yang ngomong Halah, ada yang ngomong Hindun. Kalau Hindun berarti perempuan ya. Biasanya perempuan ya. Hindun. Dun. Halah. Ada yang ngomong namanya anaknya Halah, ada yang ngomong namanya Hindun. Waqad aqamat ma'ar Rasul 25. Dan tinggal bersama Nabi Siti Khadijah selama 25 tahun. Gitu. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat. Walam yatazawwaj. Lam yatazawwaj. Tazawwaja yatazawwaju. Tazawwujan mutazawwijun. Tazawwaja yatazawwaju. Walam yatazawwaj. Kenapa yatazawwaj? Karena sebelumnya itu ada huruf lam. Huruf lam itu kan tadi tuh huruf lam salah satu huruf tanda-tanda bisa nentuin kalau setelahnya itu fi'il mudhari. Walam yatazawwaj tuh. Setelahnya pasti fi'il mudhari. Walam yatazawwaj juga termasuk tanda-tanda majzum. Majzum itu tandanya sukun. Entar bisa dikatakan tandanya majzum itu hadfun nun. Bisa juga dikatakan entar fathah, entar begitu majzum. Majzumun.
Baca sukun, bisa fathah, bisa apa tadi? Hadfun nun, hilangnya nun. Sini ada walam yatazawwaj, sukun. Lamnya harfun nafyin wa jazmin wa qalbin. Tuh. Yatazawwaj, tadinya tazawwaja karena ada huruf lam. Jadi tazawwaja ini berubah bentuk menjadi yatazawwaj gitu. Ya tadinya yatazawwaja karena ada huruf lam sebelumnya jadi yatazawwaj. Lam yatazawwaj. Jadi sukun. Walam yatazawwaj ghairaha hatta tufiyat, dan Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan selain daripada Siti Khadijah sampai Siti Khadijah meninggal. Jadi selama Nabi nikah dengan Siti Khadijah, nikah pertama kali dengan Siti Khadijah, Nabi nggak pernah nikah dengan perempuan yang lain sampai itu Siti Khadijah meninggal. Ya. Nabi nikah umur 25, ke negeri Syam kedua kali umur 25. Pulang dari perdagangan 2 bulan, selama 2 bulan dagang. Yang nemenin Nabi pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Di situ Nabi nikah dengan Siti Khadijah, yang ngelamar Siti Khadijah, dan umurnya Siti Khadijah 40 tahun dan umurnya Nabi 25 tahun. Bedanya 15 tahun. Dan Siti Khadijah ini janda. Siti Khadijah pernah menikah dengan laki-laki yang lain sebelum menikah dengan Rasulullah, yang bernama Abu Halah, seorang laki-laki ini, dan memiliki anak tapi dia meninggal, namanya Halah. Ada yang ngomong Halah, ada yang ngomong Hindun. Di sini ada nomor 1 cuplikannya waqila ismuhu Hindun. Dan adapun ada yang mengatakan bahwasanya nama anaknya yang sudah meninggal itu Hindun. Jadi ada yang namanya, mungkin ada yang mengatakan nama anak itu Halah, ada juga yang mengatakan Hindun. Nah di sini ada perbedaan, khilaf gitu. Misalnya ada yang lihat di kitab-kitab lain, lah kok Sultan ngajar kitab Khulasatul Nurul Yakin namanya Halah, tapi di kitab ini ada Hindun, terus ada kitab ini namanya lain lagi, namanya itu lagi. Banyak tarikh Nabi, sirah-sirahnya Nabi itu enggak cuma kitab Khulasatul Nurul Yakin. Kan dia bilang ada Al-Anwarul Muhammadiyah, ada Muhammadur Rasul, ada tarikh, ada Qisasul Anbiya, banyak kisah Nabi. Ada surah Nabawiyah, ada Ar-Rahikum Makhtum, banyak. Mungkin, namun ada yang sampai berjilid-jilid, tuh. Sempat heran nggak? Padahal umurnya Nabi cuma sampai 60 tahun. Kisahnya banyak banget, ada yang nyetak sampai jilid-jilid, ada yang setebal ini. Al-Fakir punya di sana setebal ini. Harganya 200 atau 100 berapaan gitu. Cetakan Darul Hadis. Cetakan Darul Hadis itu dari Mesir. Cakep. Ya. Jadi gitu. Tadi bahas tentang pelayaran Nabi ke negeri Syam yang kedua kalinya dan nikah dengan Siti Khadijah. Pelajaran ke-7 dan pelajaran ke-8. Ya. Sekian, tutup bukunya semuanya. Ya. Pelajaran ke-4 tentang apa? Pelayaran Nabi ke negeri Syam yang kedua kalinya. Itu pelajaran ke-7. Tadi barusan yang ke-4. Yang pertama tentang Nabi Muhammad. Yang kedua tentang nasabnya Nabi dan wafat ayahnya Nabi. Yang ketiga dilahirkannya Nabi. Yang keempat tentang wafat ibunya Nabi dan wafat ibunya Nabi dan orang yang menyusul. Dan
Tutup bukunya, tutup bukunya. Wafat ibunya Nabi dan disusuinya Nabi. Disusui. Wafat ibunya Nabi dan Disusuinya Nabi. itu pelajaran ketiga. Waradha'atuhu. Dilahirkan Nabi dan susuinya. Keempat, wafat ibunya Nabi dan diasuhnya Nabi. Hadhanatuhu, diasuhnya Nabi. Madya. Pelajaran ke-6 tentang apa? Pelayarannya Nabi ke negeri Syam yang pertama kali dengan pamannya Abi Thalib. Sebelum berlayar ngapain? Kan judulnya iya benar itu. Dan apa? Titik-titik embing. Oh, Apa titik-titik embing tuh? berdagang kambing. Hah? Berdagang kambing. Iya. Gembala kambing dan Gembala pelayaran kambing. Nabi yang pertama ke negeri Syam. Itu pelajaran ke-6. Aulia. Pelajaran kedua. Tentang apa? Juga deh. Biar nggak curang, tutup juga tuh. Yang udah tahu jangan kasih tahu ya. Nasabnya Nabi. Dan nasabnya Nabi dan apa? Nasabnya Nabi dan wafatnya dan wafat ayahnya. ya. Mai. Disusuinya Nabi itu di pelajaran keberapa? 3. Ya. Mbak Lala. Pelajaran kelima tentang apa? Tutup juga tuh biar adil. Tutup juga. Aman. Kasih bocoran. Perawatan dirawatnya Nabi dan kan kalau keempat wafat ibunya dan diasuhnya Nabi. Yang kelima dirawatnya Nabi dan titik-titik keknya. Dirawatnya Nabi dan wafat kakeknya Nabi. Apin. Yang pertama tentang apa? Tentang Nabi. Tentang Nabi. Iya. Tentang Nabi. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Pasti. Pasti. Nabi nasabnya bersambung ke siapa? Ke Nabi siapa? Siapa bin siapa? Nabi siapa bin siapa? Nabi Muhammad nasabnya nambung sama Nabi siapa bin Nabi siapa? 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 Pakai mic.
Ya, lama amat. Jangan ragu. Apa? Malik bin Nabi siapa? Nabi, Nabi, Nabi Ilyas. Wish. Ya. Siapa? Lama banget, asli lama banget. Febi. Siapa? Nabi siapa? Ibrahim bin Ismail. Terbalik Ismail bin Ibrahim, terbalik dari Ismail bin Ibrahim. Ya. Ayu. Yang ke-8 tentang apa? Pernikahannya Nabi dan Siti Khadijah. Pernikahannya Nabi. Pernikahannya Nabi. Parsa. Yang ke-7. Pelayarannya Nabi ke negeri Syam yang kedua. Kedua. Surya. Yang ngarang kitabnya siapa? Pakai shot sur. Pakai shot. Pakai shot. Ya. Pakai shot. Ngomong shot sekali deh. Siapa? Syekh Umar Abdul Jabbar. Syekh Umar Abdul Jabbar. Abdul Jabbar. Ini di juz 1 tentang apa ya? Masa-masanya Nabi. Cuma perkenalan doang kalau pertama tuh. Juz 1 cuma perkenalan. Gitu. Perkenalan doang. Nabi itu dilahirin di mana? Terus gini. Nama ininya siapa? Terus ntar hijrahnya kemana dulu? Terus tentang sahabat yang Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Umar, cara Islamnya gimana? Terus apa lagi tuh? Diturunkannya wahyu di mana? Jadi rasulnya di mana? Di umur berapa? Caranya gimana? Cara Nabi dakwah pertama kali gimana? Gitu. Sir atau jahar dulu. Ada sir, ada jahar. Sir itu sir itu rahasia dalam arti satu mufradat. Atau ngumpet-ngumpet gitu. Sir itu gak kelihatan sama orang. Satu mufradat artinya sir itu rahasia. Ada jahar. Jahrun artinya terang-terangan. Itu siapa tuh? Orang pertama kali iman kepada Nabi siapa? Sayyidina Abu Bakar. Ceritanya gimana? Kok bisa jadi as-siddiq? Gimana tuh? Di juz 2 itu kemarin nih. Nih juz 2 tentang perang-perang. Ada juz 2 nih. Kemarin ternyata juz 2 pelajaran pertama itu pertama kali Nabi hijrah nih. Di situ apa tuh? Nabi bangun masjid. Habis bangun masjid ternyata di tahun pertama kali Nabi berhijrah berarti umurnya Nabi 55 ya? Berapa tuh? 56. Tahun ketiga 56. Berarti tahun pertama 53 ya?
Kalau tahun ketiga umurnya Nabi 56, tahun pertama 53 kan ya? Kagak ada yang ngomong iya? Iya kan? Di tahun pertama nih, sedikit. Tahun pertama Nabi berhijrah ke kota Madinah, Nabi bangun masjid. Ngerjainnya Nabi ikut ngerjain sendiri gitu, ikut nginin batu gitu. Terus diadakannya azan baru di tahun pertama Nabi berhijrah. Di umur 53 tahun baru diadakannya azan untuk memberikan perintah gitu kepada orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai gitu, lalai. Tadi jelasin, ada ceritanya juga sedikit di sini. Dan setelah diadakannya azan, nah di sini benar tuh, Sayyidina Bilal menambahkan pada azan subuh itu as-salatu khairum minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum ini diadakan di tahun pertama daripada Nabi berhijrah. Yang nambahin as-salatu khairum minan naum itu adalah Sayyidina Bilal 2 kali. Salatu khairum minan naum 2 kali. Nah, ngasih saran tuh ke Nabi. Nah, Nabi sepakat dengan adanya di waktu subuh azan as-salatu khairum minan naum. Kemudian ada apa lagi? Dulu nih, di zaman Nabi itu di waktunya fajar bulan Ramadan, waktu fajar tahu kan waktu fajar? Tahu waktu fajar kan? Kayak waktu sahur lah gitu ya. Intinya waktu fajar lah gitu. Waktu fajar di bulan Ramadan, Nabi merintahin tuh untuk azan 2 kali. Kenapa azan 2 kali? Yang pertama azan untuk orang-orang yang lalai sampai mereka sahur. Jadi yang azan pertama itu untuk merintahin buat sahur. Dulu tuh azan 2 kali, ada di bulan Ramadan nih. Di waktu fajarnya azannya 2 kali. Kenapa? Yang pertama buat nandain kalau sekarang itu waktu sahur, yang kedua kalinya untuk sholat subuh. Itu. Terus dulu azannya itu azan Jumat waktu di zamannya Nabi sampai zamannya Sayyidina Umar, kan Khulafaur Rasyidin ada 4 ya. Abu Bakrin, Umar, Utsman, wa Ali. Jadi di zamannya Rasulullah sampai Abu Bakar sampai Umar nih ngelewatin 2 khalifah sama 1 Rasul, ngelewatin 3 orang gitu ya. Azannya cuma sekali kalau Jumatan. Azannya cuma sekali. Makanya kan misalnya kita ke masjid gitu, wah azannya sekali. Muhammadiyah, Wahabi enggak gitu. Dulu Nabi, zamannya Nabi azan Jumat cuma sekali. Bid'ah enggak gitu. Orang enggak tahu ilmu mah tiba-tiba bilang enggak ada nih zaman Nabi gini-gini, bid'ah gini-gini, enggak ada. Ada, padahal dulu zaman Nabi tuh azan Jumatan tuh cuma sekali. Nah, di zamannya siapa ya? Keterusannya itu siapa? Utsman. Dari Sayyidina Utsman sampai terus azannya 2 kali sampai sekarang. Tuh, wazada Utsman radhiyallahu anhu al-adzan ats-tsaniyah bisababi kasratin nasi. Sayyidina Utsman menambahkan pada azannya waktu Jumat itu 2 kali, ada sebabnya, karena sebab kebanyakan orang. Di sini dijelasin nih, karena kebanyakan orang, karena kenapa? Orang nambah banyak gitu, karena kenapa? Waktu itu Al-Fakir enggak ikut nih pelajaran pertama. Kan lompat terakhir pelajaran di juz 1 pelajaran 16, yang 17 belum dijelasin. Tuh, terakhir pelajaran 16 tentang dakwah Nabi secara terang-terangan. Sedangkan di juz 1 itu sampai pelajaran ke-48. Al-Fakir lewat segini. Sayang banget nih. Tapi beruntung sih, ada beruntungnya juga, ada nyeselnya juga buat lompat. Enaknya lompat ya gitu. Lompat ke kelas 3, Al-Fakir bisa sekarang bisa kayak gini gitu. Bisa bahas-bahas tentang nahwu dikit-dikit, bisa sorof. Kalau mau maksimal juga, tadinya Al-Fakir mau minta turun gitu ke kelas 2 lagi. Karena ngelihat mandang biaya juga gitu ya. Lumayan gitu. Ada yang ngomong, "Enggak apa-apa, Ton. Kesempatan enggak ngulang 2 kali." Gitu.
Teman ikut lompat juga bareng ngomong kayak gitu. Temenin gua bareng kelas 3. Gitu. Nah, akhirnya ngambil keputusan buat lompat karena ngelihat biaya mungkin semakin mahal gitu ya. Intinya jangan lama-lama di pondok sono katanya. Gitu. Ada untungnya lompat, ada nyeselnya juga. Berapa pelajaran tuh, bayangin dari 17 sampai 48 segini nggak dapet penjelasan. Tapi ntar misalnya Afel udah balik ke pondok lagi, pengen minta penjelasan sama senior, bang, minta bayanin bang, ini gimana bang, gini, jelasin kenapa bisa jadi kayak gini. Ntar Afel catat, taruh ada buku catatan pisah lagi, catatan mufradat bida lagi, ini itu. Dia bilang capek, tapi gimana kalau mau bisa ya gerakin badan sendiri. Sampai pelajaran pertama di juz 2 nggak dapat, tapi pelajaran kedua di juz 2 dapat. Itu. Sampai sekarang di juz 2 ada pelajaran ke 16 tentang berita bohong, tentang Sayyidah Aisyah difitnah. Ntar aja sepanjang. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Rabbana i'tarafna bi annana iqtarafna wa annana ashrafna ala laza ashrafna fatub alaina taubah taghsil likulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina rabb wal ahli wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' minna rabbi yasma' fadla wa judan manna la bi'ti فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش صحبه والحمد لله في البدء والتالي صلوا على محمد